Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi bermasalah, puluhan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG. Mantan lurah Leang-Leang jadi tersangka kasus pungutan liar penerbitan sertifikat tanah. Gadis berusia belasan tahun dicabuli 8 remaja. Truk pengangkut material menabrak bangunan sekolah dasar negeri Tamarunang di Goa. Diduga akibat remblong, truk kehilangan kendali sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada ruang guru. Kondisi sekolah dasar negeri Tamarunang di Kecamatan Somba Opu, Goa rusak setelah dihantam truk pengangkut batu kerikil pada Senin sore. Benturan keras mengakibatkan tembok ruang guru roboh, pagar sekolah jebol, serta pecahan kaca dan puing berserakan di area sekolah. Truk melaju dari arah Malino menuju ke Sunggu Minasa dengan muatan penuh. Diduga mengalami remblong, sopir kehilangan kendali saat mendekati kawasan sekolah. Sopir sempat membanting setir ke kiri untuk menghindari kendaraan lain. Namun truk tetap melaju dan menghantam dinding sekolah hingga bagian depan kendaraan ringsek. Untungnya tidak ada korban jiwa dari pihak sekolah dalam peristiwa ini. Namun seorang kernet truk mengalami luka ringan di bagian betis dan lengan. Arus lalu lintas di depan lokasi kejadian sempat tersendat karena banyak warga yang ingin melihat kondisi rusak bangunan dan kendaraan. Oh, ada yang luka? Hah? Ada luka nih pihak sekolah. Dari sekolah ada yang luka, Pak? Tidak ada dia. Tidak ada, Ji. Terus supirnya? Aman saja, tidak ada dia. Tidak ada jadi. Iya. Laporan tadi di depan, Pak. Ada berapa orang yang tidak lapor? Kemudian tadi yang ada anak muda yang cedera, dari permen atau? Iya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki secara pasti penyebab kecelakaan. Sopir truk dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Unit Laka Lantas Polres Goa telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan truk sebagai barang bukti. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Kejaksaan Negeri Maros resmi menahan mantan lurah Leang-Leang Andi Marwati terkait kasus pungutan liar sertifikat tanah gratis pada tahun 2024. Tersangka diduga meraup uang hingga ratusan juta rupiah dari ratusan warga. Andi Marwati, mantan lurah Leang-Leang resmi menjadi tersangka kasus pungli sertifikat tanah dan ditahan Kejaksaan Negeri Maros Selasa sore. Tersangka langsung digiring dan ditahan di lapas kelas 2B Maros selama 20 hari ke depan. Kasus pungli ini mencuat dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Program ini seharusnya gratis, kecuali biaya administrasi maksimal Rp250.000 per bidang. Namun tersangka diduga memaksa warga membayar mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.350.000 per bidang. Nilai pungutan sejumlah Rp395 juta. Untuk nilai bidangnya ada sekitar berapa? 768 bidang. Sesuai dengan petunjuk program PTSL ini, nilai yang diwajibkan untuk maksimal diterima oleh panitia sejumlah Rp250.000. Namun pada pelaksanaannya ada pungutan sejumlah Rp500 sampai Rp1.350.000. Penyidikan Kejaksaan juga mengungkap 125 sertifikat belum terbit meskipun warga sudah menyetor uang kepada tersangka. Dari hasil penyelidikan sementara, uang pungli itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Andi Marwati. Kejaksaan telah memeriksa total 433 saksi, termasuk 407 warga Kelurahan Leang-Leang yang menjadi korban. Kini baru satu tersangka yang ditahan. Kejaksaan memastikan akan terus melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Tak hanya pedagang perhiasan, seorang pengusaha di Sidrap diduga ditipu oleh 2 orang yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Kesehatan. Korban rugi ratusan juta rupiah setelah tergiur janji proyek dana hibah Kemenkes.
Pengusaha bernama Sufri melaporkan kasus dugaan penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Sidrap pada Senin siang. Sufri diduga menjadi korban dua oknum bernama Immanuel dan Muhammad Rizaldi yang mengaku sebagai pegawai Kemenkes. Modus pelaku adalah menjanjikan proyek dana hibah Kemenkes senilai 9,5 miliar rupiah di wilayah Sidrap. Sebagai syarat, pelaku meminta korban menyerahkan uang pengurusan atau fee sebesar 7% dari nilai proyek. Korban mencatat sudah mentransfer uang sebanyak 3 kali sejak September 2024 dengan total kerugian mencapai 665 juta rupiah. Sufri mengaku sempat percaya dengan janji ini karena proyek tersebut pernah dibicarakan di rumah jabatan Bupati Sidrap bersama pejabat Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Namun hingga akhir 2025, dana hibah Kementerian Kesehatan tersebut tidak kunjung cair. Kita diskusi di Rujak Bupati untuk memastikan proyek tersebut itu, baru kita janjian untuk ke Jakarta untuk mengurus dana tersebut, menyusul surat perintah bayarnya atau SPJ-nya 3 hari kemudian baru cair. Baru saya bayarkan dana tersebut, tapi sampai sekarang proyek tersebut tidak kunjung datang dan dana tersebut tidak dikembalikan. Menanggapi laporan itu, polisi mulai mendalami laporan tersebut. Dalam waktu dekat, Polres Sidrap akan memanggil semua pihak terkait, termasuk para pejabat Pemda untuk dimintai keterangan. Untuk laporan tersebut, tentunya kami harus dalami, kita perlu lakukan proses penyelidikan, kita harus perlu klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Polisi kini menyelidiki lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penipuan janji proyek dana hibah. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Kejaksaan Negeri Sinjai menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air minum. Kasus ini terkait proyek instalasi pengolahan air minum di Sinjai tahun anggaran 2021. Penetapan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek air minum dilakukan setelah Kejari Sinjai melakukan penyelidikan selama 3 tahun. 3 tersangka yang ditetapkan adalah SY, Direktur Utama PT Sahabat Karya Sejati selaku kontraktor, AA, Direktur Perusahaan, serta AL, pejabat pembuat komitmen pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Jaksa menyatakan proyek senilai 13 miliar rupiah ini diduga mengalami manipulasi data serta perubahan spesifikasi teknis. Selain itu terdapat pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa prosedur yang sah. Tindakan ini menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 1,18 miliar rupiah. Kerugian berdasarkan temuan adalah 1.189 juta. Tapi sementara sambil berjalan juga perhitungan dari BPKP, kita bisa jadi akan ada pengembangan dari ini, kemungkinan akan ada penambahan kerugian lagi. 2 tersangka telah ditahan di Rutan Kejari Sinjai untuk proses penyidikan lanjutan. Sementara tersangka SY tidak dihadirkan karena sedang menjalani hukuman di Kejari Dumai Riau atas kasus serupa. Kejaksaan memastikan akan terus mengembangkan perkara ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur harus menjadi kewaspadaan kita. Di Makassar, gadis berusia 15 tahun diperkosa oleh 8 remaja. 8 remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. 5 diantaranya sudah diamankan. Polisi juga mengamankan seorang remaja perempuan yang diduga terlibat. Pasalnya, dialah yang mengajak temannya yang akhirnya jadi korban pemerkosaan. Korban dicekoki minuman keras hingga tak berdaya. Polisi masih memburu 3 remaja lainnya, sedangkan korban telah mendapat pendampingan dan perawatan medis. Kalau tidak ada hubungan sama sekali antara korban dengan para pelaku. Yang ada hubungan pertemanan itu antara korban dengan perempuan tadi.
itu memang berteman di medsos, makanya diundang untuk temani tidur. Itu sekitar jam 2. Berarti kenalan di medsos nih? Ya di IG dia komunikasi. Puluhan pelajar ditangkap keracunan usai diduga menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Empat siswa dari tingkat SD hingga SMA di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin malam mendatangi Puskesmas Labakang, Puskesmas Taraweang, dan sejumlah rumah sakit. Para siswa mengeluh mual, sakit perut, muntah hingga diare usai pulang sekolah. Diduga siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan SPBG 02 Labakang. Hingga Selasa siang 17 orang pelajar masih dirawat. Dinas Kesehatan Pangkep telah mengerahkan tim untuk menelusuri sumber keracunan. Sampel makanan sudah dikirim ke laboratorium untuk mencari sebab keracunan. Diduga ya, karena kan ini baru diambil sampelnya dan belum ada hasil yang keluar, kita ambil dari lauknya yang ada. Lauk itu berupa apa? Lauknya itu ayam wok-wok. Sambil menunggu hasil pemeriksaan resmi, pihak SPBG penyedia MBG kini mendapat pembinaan dan pemantauan Dinas Kesehatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.